kita lanjutkan. Baik, sesuai dengan rencana perkuliahan kita, hari ini kita akan overview mengenai gaya. Ya, apa itu gaya, kemudian simbolnya apa, dan seterusnya. Jadi nanti materinya sebentar, saya pakai tools dulu. Oke, jadi materi kita hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai mana tadi? Ya, pertama mengenai gaya. Lalu mengenai sebelum gaya kita akan belajar mengenai ini dulu. Vektor, kemudian gaya, lalu momen. Di sini momen kemana itu kan? Ada couple, lalu persamaan keseimbangan, dan terakhir mengenai anggota dua gaya. Oke, bahasan kita hari ini. Kita mulai dari gaya ya. Mulai dari gaya. Kalau kita lihat dari kata gaya, maka huruf pertamanya adalah huruf G ya. Paham ya? Tahu ya? Udah tahu semua? Gaya itu huruf pertamanya G. Tahu semua nggak? Sudah tahu belum? Tahu, Pak. Ya, itu penting, modal pertama itu dulu. Kalau itu saja udah paham, yang lain akan lebih mudah. Karena kalau sampai kata gaya nggak paham huruf pertamanya G itu aja nggak paham, apalagi yang lain, gitu kan? Yang penting punya modal itu aja dulu. Udah dapat 80%. Tinggal nyari 20%-nya lagi. Gaya kalau kita pakai bahasa asing apa biasanya? Bahasa Inggrisnya apa nih? Gaya. Ada yang tahu? Bahasa Inggrisnya gaya? Ya. Ada fashion. Ya. Style, Pak. Style, fashion atau style, yang majalah gaya kan. Ada juga yang punya force, ya. Dan untuk di kita, kita akan fokusnya pada force ini. Ya. Mungkin kalau di perkuliahan mengenai mode ya fashion, gaya itu ya fashion, ya, tidak akan belajar tentang force ya. Maka dari kata force ini kita lihat huruf pertamanya adalah F. Maka ini secara internasional simbol gaya itu F ya, huruf F besar ya. Jadi kalau baca-baca literatur
tentang F besar itu umumnya adalah fashion, force, gaya, ya. Simbolnya F, kemudian rumusnya, masih ingat nggak rumusnya apa F? F sama dengan apa? M kali A, Pak. M dikali A. M itu apa? Masa, Pak. Massa objek. Satuannya apa massa? Kilogram. Kilogram. A itu Kecepatan. Nampak, Pak. satuannya apa? Meter persegi. Meter per Persegi. persegi, itu mah luas. Persegi, Pak. Nggak persegi. Per kuadrat. Nah, inilah satuan gaya, kilogram meter per sekon kuadrat. Ini yang sering dinamakan dengan Newton. Atau simbolnya huruf N besar. Di simbolnya F, rumusnya F sama M kali A, satuannya Newton. Ya. Lalu apa sih gaya itu? Ya. Apa gaya itu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Atau yang mau memberikan pendapatannya juga boleh. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kalau jawabannya benar, saya malas. Kalau jawabannya salah, saya senang. Karena kalau udah jawabannya benar, berarti kan udah ngerti, bisa live Zoom. Kalau yang masih salah kan berarti harus tetap stay on Zoom. Ayo siapa? Gak apa-apa, mumpung sendirian aja di kiri kanannya kan nggak ada ya. Siapa-siapa demen situ, palingan nyamuk gitu kan. Kecuali di forum ramai, di ballroom hotel convention center, Anda mungkin mau ngomong nggak berani gitu kan. Ya, ini cuma sendirian, salah nggak apa-apa, enak. Izin menjawab, Pak. Ya silakan. Gaya adalah kekuatan yang dihasilkan dari suatu benda, Pak, untuk bergerak atau untuk bergerak, Pak. Ada kata bergerak. Oke, ada lagi. Gaya memiliki besaran, Pak. Gaya memiliki besaran. Oh, punya besaran. Ya. Karena punya besaran, maka saya jadi ingat pembahasan kita pertama bukan gaya, tapi ini dulu di vektor. Kembali ke sini dulu, ke vektor dulu sebelum gaya ya. Untung ada yang nyebut besaran itu. Ada yang pernah dengar vektor? Nah, Pak. Nah, Pak, Apa itu? arah suatu gaya. Bukan vektor, bukan vektor. Bukan vektor, Victor. Ada yang pernah dengar? Nama orang, Pak. Nama orang. Nah, itu. Kalau di Sunda atau di Jawa Barat itu bukan Victor, tapi Victor. Nah, pikirannya kotor. Oke, vektor. Apa vektor itu? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar vektor? Pernah, Pak. Pernah dengar, Pak. Siapa? Apa? Apa yang Suatu besaran yang memiliki nilai dan arah, Pak. besaran yang memiliki nilai dan arah. Berarti arah hidupnya jelas ya. Ada lagi? Siapa? Siapa lagi? Yuk.
besaran. Besaran atau besar no ya? Yang memiliki pertama nilai atau besarnya, kemudian arah, satu lagi yaitu titik kerja atau lintasan kerja ya. Jadi punya nilai, punya arah, punya titik kerja atau lintasan kerja. Ya. Ya, contohnya dari besaran vektor itu apa contohnya? Percepatan, termasuk juga adalah gaya. Maka karena gaya itu adalah besaran vektor, nanti berlaku operasi vektor. Ya, termasuk kecepatan atau kinematika, besaran vektor berlaku operasi vektor. Maksudnya apa operasi vektor itu? Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi nanti kalau ada gaya 2 Newton ditambah gaya 3 Newton itu belum tentu 5 Newton. Ya, bisa 5, bisa yang lainnya. Nah, tergantung dari arah, tergantung dari titik kerja, kan itu. Ya. Lawannya besaran vektor apa? Besaran apa yang pernah tahu? Selain besaran vektor ada besaran apa lagi? Besaran apa? Apa Naval? Besaran skalar bukan, Pak? Waduh, Anda harusnya nggak usah ikut kuliah ini, udah tinggal daftar wisuda. Benar sekali jawabannya, ya kan? Besaran skalar, ya, seka-seka melar, ya, karena hanya besaran skalar itu hanya punya nilai, punya besarnya saja. Contohnya massa, ya, kemudian luas, ya, kemudian temperatur, suhu itu besaran skalar, ya. Anda kan sering, apalagi sekarang ini kan lagi ngetren, ya, di mana-mana orang mau mengukur suhu orang, ya. Si A mau bawaannya mau mengukur suhu si B bawaannya mau mengukur suhu si C sama si B masuk ke satu tempat diukur suhunya sama si D, ya kan? Berapa suhunya diukur, suhu badannya dash 500 derajat, gitu kan? Wow, kan gitu. Ada lagi diukur suhu badannya dash 1000 derajat Celcius, gitu kan? Kan cuma itu saja, paling berapa kalau ditanya berapa suhunya 1000, gitu kan. Tidak pernah ada menyebutkan wah suhunya 1000 derajat Celcius arah tenggara, gitu kan, nggak ada, ya. Tapi nggak apa-apa, suhunya Anda tinggi walaupun 1000 derajat Celcius tapi masih arah tenggara, jangan sampai arah barat, gitu kan. Nah itu udah bahaya, udah arah barat, gitu kan. Tidak ada, ya. Maka itu namanya besaran skalar, ya, hanya nilainya saja. Kita naik motor, bawa motor dengan kecepatan 60 km per jam, pasti ada arahnya. Nggak mungkin cuma di tempat aja, ya. Pasti ada arahnya, apa arah ke depan, ke belakang, arah ke Tanjung Karang, arah ke Lampung Barat, apapun arah ke laut itu kan juga ada arahnya kan, tergantung. Itulah besaran skalar. Maka nanti ketika Anda membahas tentang gaya, diingat itu, gaya itu adalah vektor. Ada nilai, ada arah, ada titik kerja, dan itu harus Anda tunjukkan.
Oh besarnya sekian, oh arahnya ke sini, oh titik kerjanya di sini, itu harus ditunjukkan. Oke. Nah kembali ke gaya, ya tadi ada yang menyebutkan apa sih gaya itu, ya ada yang kata-kata bergerak di sana ya. Jadi sekarang saya minta coba siapa di sini, ada pesertanya siapa nih? Ada yang ladies nggak? Ada yang ladies nggak? Ladies. Ada Pak. Ada Pak. Nggak ada. Laki-laki Pak semua. Kelas C nggak kebagian ladiesnya. Enggak. Ada apa Pak? Adanya jadi-jadian. Ada Agung Pak, Agung. Agung mah nggak usah dibilang lagi. Tuh bagus HPI ada. Ada Pak. Ya mana tuh bagus HPI? Tuh bagus HPI. Mana suaranya? Iya Pak. Bang Muhammad Prastio. Mana? Mana suaranya tuh bagus? Ah, bagus. Masih bagus ya? Masih bagus Pak. Ya, di sampingmu ada apa itu? Di sampingmu ada apa? Coba lihat. Nggak ada siapa-siapa Pak. Bukan siapa, ada apa? Nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada pulpen apa nggak ada apa di sana, kertas, buku. Oh ada Pak. Ya iya kan. Ada apa? Ada pena Pak. Pena. Ya penanya di mana? Depan laptop Pak. Coba kamu pandangi penanya. Pandangi aja. Pandangi penanya ya. Penanya gerak nggak tuh? Nggak gerak Pak. Nggak. Nggak gerak. Kamu belum sampai ilmunya. Sekarang penanya kamu pindahkan ke depan sekitar sejengkal. Sudah. Sudah dipindahkan. Oke, ya. Nah, tadi kan ketika Anda pandangi aja tidak bergerak ya, karena kekuatan mata Anda belum sampai ke sana. Nah, kemudian Anda pindahkan ya menggunakan bulldozer apapun tangan kan, penanya bergerak. Nah, dikatakan Tubagus tadi itu memberikan gaya ke pena tersebut sehingga tadinya posisinya di A berpindah ke posisi di M, gitu kan? Nah, Tubagus dikatakan memberikan gaya. Maka gaya itu ya adalah mana tadi pokoknya. Ya. Penyebab gerakan suatu benda. Nah, inilah gaya. Ya. Penyebab gerakan suatu benda. Definisinya. Ya. Ya sesuai dengan persamaannya. Ada A itu berarti ada unsur gerak di sana. Jadi penyebab gerak suatu benda. Suatu benda ini disimbolkan dengan M masanya. Ya. Nah itu rumus mengenai gaya. Kemudian bagaimana gaya ini digambarkan secara vektor atau secara grafis. Ya, penggambaran gaya. Ya, penggambaran gaya itu ada tiga jenis macam. Yang pertama, kalau hanya berupa titik, ya, berupa titik atau kadangan biar agak terlihat itu ditambahin cacing seperti ini.
ya, baru ditambahin cacing. Ya. Maka ini hanya yang ini saya kasih nama, yang ini yang A, ini B, ini C, biar singkat nulisnya. Maka ini hanya C saja yang diketahui. Ya. Maka hanya diketahui titik kerjanya berupa ini, ya, atau berupa ini, ya. Artinya gaya tersebut nanti akan melintasi titik itu, bukan titik yang lain. Berapa besarnya, berapa nilainya, berapa kemana arahnya, itu nggak tahu, belum tahu. Ya. Penggambaran kedua berupa garis apa namanya ini, berupa garis lurus. Ini garis. Coba ini dianu dulu. Berupa garis lurus, red. Susah juga gambar di sini ya. Berupa garis lurus ya, seperti itu. Maka ini hanya C dan B saja yang diketahui ya. Sekarang informasinya lebih banyak. Kalau tadi hanya titik, sekarang berupa garis saja ya. Maka ini hanya diketahui lintasannya, ya, lintasannya ya, arah lintasannya ya sepanjang bentuk garis ini. Jadi tidak melintas ke atas atau miring dan seterusnya. Yang terakhir ini penggambaran gayanya. Ini ada tanda panahnya. Nah, ada tanda panahnya di sini. Bentar. Ya. Maka ini berarti A, B, C itu tahu semua. Nilainya tahu. Nilainya nanti akan diwakili oleh panjangnya vektor gaya ini. Maka seperti di kinematika belajar mengenai vektor kecepatan, di gaya pun ada vektor gaya, panjangnya itu dengan skala ya. Jadi kalau panjangnya itu 2 cm itu ternyata mewakili misalkan 30 Newton ya, seperti itu. Lalu mata panah ini menunjukkan arahnya. Arahnya sudah pasti ke kanan saya di sini ya, bukan ke kiri dan seterusnya arah kerjanya. Ya, kalau yang kedua tadi masih bisa ke kanan, masih bisa ke kiri. Ya, kalau yang pertama nggak tahu sama sekali kemana. Ya, bisa kanan, bisa kiri, bisa atas, bisa bawah, dan seterusnya. Nah ini yang sering dikatakan dengan diketahui lengkap, ya, full noun atau full noun. Nah, akan nanti kalau Anda melakukan analisis gaya, di analisis ada gaya apa saja, ada F1, F2, F3, F4, F5 dan seterusnya. Di analisis masing-masing. F1 bagaimana kondisinya? Oh, berupa titik. Oh, berupa cacing, berarti hanya C yang diketahui. Oh, F2 berupa apa? Berupa garis saja. Oh, berarti C dan B saja. F3, F4 bagaimana? Lengkap. Full noun, diketahui lengkap. Nah, itu penting sekali. Ya, penggambaran gaya. Nah, selanjutnya ke momen. Ya. Kita masuk ke momen. Ya, momen. Saya dengan namanya, maka ini simbolnya umumnya adalah M besar, momen. Ya, rumus momen itu sama dengan gaya dikalikan dengan L. Nah, L itu apa? Ya. L itu adalah sini, F itu gaya, L itu lengan gaya. L itu dinamakan dengan lengan gaya atau lengan momen boleh. Ya.
Apa lengan gaya? Lengan gaya itu adalah jarak yang tegak lurus, ya, antara gaya, ya, antara gaya atau lintasan gaya, ya, terhadap titik tinjauan. Nah, karena kalau berbicara momen pasti ada titik tinjauan. Titik tinjauan itu maksudnya bagaimana? Yaitu sebuah titik yang menjadi acuan. Apakah di titik tersebut menghasilkan momen atau tidak? Ada momen atau tidak? Nah, jarak yang tegak lurus antara gaya atau lintasan gayanya terhadap titik tinjauan itu yang dinamakan dengan lengan. Jadi bukan sembarangan jarak. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya, momen itu F kali L, ya. F itu gaya, satuannya Newton, lengan itu dalam meter, maka inilah satuan dari momen, Newton meter. Ya, ini satuan momen, Newton meter. Kalau di bidang lain mungkin ini dikatakan sebagai energi, ya. Bidang konversi sering disebut sebagai energi, besarnya usaha yang dilakukan, ya, F untuk memindahkan massa sekian meter, yaitu energi. Nah, energi per satuan waktu Newton meter per detik itu yang dinamakan dengan daya joule, ya, joule per watt, ya. Newton meter atau di energi itu seringnya disebutkan sebagai joule, ya, Newton meter. Nah, itu satuan, ya, rumus, simbol, rumus, satuan, kemudian bagaimana untuk memperbesar momen, ya. Maka kita bisa lihat dari persamaannya. Untuk membesar momen agar M-nya besar, maka bisa F-nya dibesarkan, L-nya tetap, atau F-nya tetap, L-nya dibesarkan, lengannya dibesarkan, ya. Atau yang ketiga, F-nya dibesarkan, L-nya dibesarkan juga. Itu memperbesar M, ya. Sekarang kita lihat, ya, seperti apa sih, ya. Ya, misalkan ini ada sebuah batang, ya, ada sebuah batang. Di sini ada gaya yang tegak lurus terhadap batang ini, ya. Ini ada titik A di sini, misalkan titik A, ini ada F, ya. Maka kalau ditanya berapa momen di titik A, maka adalah F dikalikan dengan panjang batangnya berapa nih? Misalkan ini L, ya, F dikalikan L, karena sini sudah tegak lurus, ya, ini tegak lurus. Gaya dikalikan dengan lengannya, ya, F kali L. Nah, sekarang kalau gayanya ini berpindah atau ada di tengah-tengah L ini, ya, gayanya sekarang ada di tengah-tengah sini, sehingga L-nya menjadi L per 2 di sini, ya. L per 2. Maka momen di titik A bukan lagi F kali L, tapi F dikali L per 2. Pindah lagi gayanya. Di seperempatnya di sini gayanya. Ini menjadi L-nya itu L per 4 sekarang. Maka momennya F dikali L per 4. Ya. Sampai dengan apa namanya, F-nya itu melewati titik A di sini, saudara.
F itu melewati titik A. Ya. Maka momennya sekarang tidak ada lengannya. Ya. Sehingga momennya ini sama dengan 0. Karena tidak ada lengannya 0. Ya. Nah ini dari sini kita bisa belajar bahwa semakin kecil L-nya, lengannya semakin kecil, momennya akan semakin kecil pula, ya. Dengan gaya yang sama, ya. Dengan gaya yang sama, semakin kecil L-nya, momennya akan semakin kecil. Yang kedua, ketika gaya itu melewati titik tinjauan, maka berarti lengannya sama dengan 0, berarti pula momennya sama dengan 0. Jadi itu dicatat itu. Momen sama dengan 0 itu artinya gayanya melewati titik tinjauan. Ya. Momen sama dengan 0. Momen sama dengan 0 itu artinya gayanya melewati titik tinjauan. Ya. Ini di apa namanya? Ya ini diingat-ingat. Ini perlu Anda sablon di kaos, kemudian di sablon di kaos dipasang depan itu ke belakang. Ya. M sama dengan 0 dalam bawahnya gayanya melewati tinjauan. Nah, nanti kalau pas jalan-jalan ada orang pakai kaos itu berarti ketahuan tuh masyarakat yang mesin Unila tuh yang punya sablonan kaos itu cuma dari mesin Unila saja. Oh ya, ingat ini penting sekali kan. Ya. Walaupun bisa saja untuk membuat momen sama dengan 0, lengannya ada, F-nya 0. Nah, bisa secara matematis ya M-nya sama dengan 0. Tapi secara praktikal ya nggak ada apa-apa, nggak ada panitiaan di sana karena nggak ada apa-apa, ya kan? F-nya tidak ada, ya kan itu apa lengannya juga kan gitu, ya. Jadi diingat momen sama dengan 0 itu gayanya melewati titik tinjauan. Terus saya expect dulu mana expect. Ya. Tadi gaya terus ini masih momen lalu couple. Bahas mengenai couple. Ya. Ini dari bahasa asing ya. Kalau Anda baca ini artinya apa ini? Couple ini ya. Pasangan ya, couple, baju couple lah kadang kan. Ada kalau bulan puasa itu sering orang kalau mau buka puasa sering masak kok ya. Koplang kapling gitu kan. Itu makanan buka mesin kopling itu. Nah sama di sini karena mungkin kita nyebutkan kopol itu agak repot karena kebanyakan makan cabai, kita sebutkan aja kopel ya, KOPEL. Intinya sama isinya ya. Nah kopel sering dinamakan dengan ya momen kembar, twin moment ya. Nah sebelum lanjutkan saya lupa tadi untuk gaya efeknya itu bergerak. Efek dari sebuah benda diberikan gaya kan bergerak. Nah kemudian kalau untuk momen efeknya adalah mana masih ada di sini. Efek momen
Ya, berputar. Benda itu bergerak berputar khusus. Ya, kalau bergerak saja itu bisa translasi, bisa rotasi. Tapi kalau efek dari momen, bendanya itu pasti akan berputar. Maka kalau berputar ini jangan hanya dibayangkan 360 derajat, ya. Hanya bergeser sekian derajat, 1 derajat, setengah derajat itu sudah dikatakan bergerak putar, ya. Nah, maka sesungguhnya saya yakin kita sudah sering mempraktekkan momen ini, ya. Membuka pintu, kita pegang handle-nya, kita putar, kita bisa masuk. Membuka baut dan seterusnya kita pakai kunci, ya. Yang kuriman pakai kunci, kalau yang gerot langsung pakai tangan, gitu kan. Terus sesungguhnya menerapkan momen, ya. Nah, di kopel pun sama, efek dari kopel juga berputar, ya. Nah, kita lihat di sini yang dinamakan dengan kopel. Ya, ini saya review dulu, kita kasih garisan biar enak, ya. Kopel itu misalkan ini ada benda, ya, ada benda di sini, ya. Ini sumbunya, ya. Ini ada gaya ke atas, ini ada gaya ke bawah. Kedua gaya ini saling tegak lurus, ya. Ini ada F1, ini ada F2. Nah, besar dari F1 ini sama dengan besarnya sama dengan F2. Arahnya berlawanan. Tanda minus ini menunjukkan di vektor tuh, menunjukkan arahnya berlawanan. Posisinya dia sejajar, ya, atau paralel. Maka kalau pada sebuah batang ada 2 buah gaya, ya, yang sama besar, ya, arahnya berlawanan, dia sejajar atau paralel, maka disitulah terbentuk kopel. Ya. Terbentuk kopel artinya berarti dia berputar. Ya. Maka kopel itu adalah 2 gaya yang, ya, sama besar, kemudian berlawanan arah, kemudian sejajar atau paralel. Maka ini terbentuklah di situ kopel. Terbentuk kopel. Kalau terbentuk kopel berarti nanti sudah not seimbang, maka harus dihilangkan, ya. Nah, apa pengertian dari sejajar? Ada yang mau berpendapat? Siapa pengertian dari sejajar? Rivaldi Abil mau berpendapat? Garis lurus. Apa? Satu garis lurus, Pak. 1 garis lurus. Ada lagi yang lain? Sigit Sasongko. Ada nggak? Sigit Sasongko. Nggak ada ya? Adanya Sigit siapa? Sigit Kurniawan. Siapa lagi? Alvito? Iya Pak, kalau sejajar itu menurut saya kayak sebuah garis atau 2 buah garis yang posisinya sama dan sama rata gitu Pak. 1 garis atau 2 garis yang posisinya sama atau sama rata. Oke. Siapa lagi? Rupik Sigit?
Ada mau berpendapat yang kamu tahu yang dimaksud dengan sejajar itu apa sih? Atau paralel itu apa sih? Kan nanti tahu, oh itu paralel, oh itu bukan paralel. Nah, Kalau menambahkan kata-kata dari LP itu tadi nggak apa-apa, Pak? nggak apa-apa, nambahkan juga boleh, ngurangi boleh, ngapus boleh. Posisi yang tidak berpotong, Pak. Apa? Tadi ada motor beat lewat apa nih? Apa Rupik? Suatu benda yang tidak berpotong, Pak. Satu benda. Ya, kalau digabung-gabungkan akhirnya benar juga, ada yang benar itu dari kalian itu kan ini enggak dari si Alvito diambil ininya, dari Rupik diambil ininya, digabungkan itulah nanti pengertiannya ya. Kalau yang pertama tapi kalau biasanya kalau cuma satu garis itu ya no ya, false. Kalau jawabannya wrong, oh my god, gitu kan salah. Karena tidak bukan satu garis, tapi bisa kalau satu garis itu nggak ada maknanya, bisa 2 garis, bisa 3 garis, bisa 4 garis ya. Cuman kita ambil aja di sini 2 garis ya, 2 garis yang ya tadi tidak harus lurus, bisa juga dia melengkung-melengkung, kan? Ya 2 garis yang tadi itu tidak akan pernah dijumpai titik potongnya, ya, titik temunya nggak ada, ya, itu namanya sejajar, ya, seperti apa namanya 2 buah garis ini ya, ini nggak pernah akan ketemu. Nah, kalau dia sejajar, sampai kapan? Ya sampai the end of the day. Ya, karena mungkin setelah di end of the day kita nggak akan membahas masalah garis sejajar ya, kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing gitu kan, nggak sempat ngurusin garis sejajar lagi. Ya, kalau ternyata berapa menit sebelum the end of the day itu bertemu garis itu ya nggak sejajar namanya, ya, atau nggak paralel namanya. Nah, contohnya ini kan misalkan apa nih kalau saya gambar di sini. Ya. Gambar apa ini? Ya, rel kereta. Ada yang pernah naik kereta? Belum, Pak. Beda, Pak. Pernah. Pesawat ya pasti. Kalau saya selama di Lampung belum pernah naik kereta. Ya. Anda nggak mau tahu mau kemana juga naik kereta. Dan kalau kuliah dulu sering. Ya. Kereta dari Bandar Lampung itu yang tujuan ke Bakahuni, ya kan? Sudah ada belum? Sudah, Pak. Yang tujuan ke Bakahuni, kereta. Iya, pernah, Pak. Pernah, Pak. Ada siapa yang pernah naik kereta dari Bandar Lampung, stasiun Bandar Tanjung Karang ke Bakahuni? Saya pernah, Pak. Siapa? Sigit Kurniawan. Iya, Pak. Pernah kah? Pernah, Pak. Kayaknya yang stasiun yang ada ininya, gerejanya itu, bukan sih, Pak, yang dekat gereja itu? Nggak ada kereta sampai sekarang dari Tanjung Karang ke Bakahuni. Baru ke Palembang. Baru ke Palembang, ke melewati kota bumi. Ngadi-ngadi. Oh. Kereta mimpi. Parah itu, Pak. Kereta mimpi. Kalau keretanya Parah sedikit, Pak. keretanya orang Medan, iya ada kan. Karena keretanya orang Medan itu ya motor itulah. Ya. Kata Jawa, Pak. Ya. Yang pernah naik ke kota bumi siapa? Ke Palembang? Belum pernah ada. Saya, Pak. Pernah ya? Ya kan? Anda mau nggak nanti relnya kayak gini nih? Jadi nanti ini relnya pas di kota bumi ketemu di sini nih. Ini di kota bumi di sini relnya. Temu di sana nggak sejajar lagi.
Ya. Nah, nanti di sini dalamnya nih. Jadi ketika memasuki kota bumi mulai mengecil itu keretanya, mengecil. Lalu gimana penumpang di dalamnya? Ya bodo amat gitu kan. Mau mengecil boleh, mau turun boleh. Kalau yang nggak turun ikut mengecil bersama kereta sampai dengan titik temu ini jadi gepeng kan. Lewat titik temu keretanya besar lagi. Orangnya gimana? Orangnya bisa membesar lagi juga karena berubah jadi kartun. Karena orangnya sudah berubah jadi digital. Ya. Kan nggak ada. Maka itu namanya paralel. Ya. Jadi tidak ada titik temunya. Ya. Itu mengenai couple ya. Jadi dua buah gaya yang sangat besar berlawanan arah dan sejajar atau paralel. Nah, ini boleh juga Anda sablon di kaos, di sablon kemudian dijual di angkatan itu kan. Lalu setelah couple apa tadi? Persamaan keseimbangan. Ya. Persamaan keseimbangan. Nah, Anda harus ini sangat dikuasai ini persamaan keseimbangan. Karena nanti tugas Anda adalah membuktikan ini, membuktikan persamaan keseimbangan, ya. Menguji persamaan keseimbangan. Ya, apa itu persamaan keseimbangan atau equation of equilibrium? Itu ada sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Yang sigma F sama dengan 0 itu sering disebut sebagai keseimbangan statis. Dan sigma M sama dengan 0 sering disebut sebagai keseimbangan dinamis ketika bergerak. Dua-duanya harus terpenuhi, harus sama dengan 0. Ya. Simbol sigma itu menandakan penjumlahan. Berarti kalau sigma F itu berarti jumlah gaya-gaya. Jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Berarti ada gaya 1, ada gaya 2, gaya 3, itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ya. Nah ini kadang ada yang menguraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0. Ini ada sigma Fy sama dengan 0. Artinya diproyeksikan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi sigma Fx artinya gaya-gaya yang searah sumbu X itu sama dengan 0. Sedang sigma Fy sama dengan gaya-gaya yang searah sumbu Y sama dengan 0. Ya. Ini secara penulisan matematisnya seperti ini. Yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami juga adalah maknanya. Apa sih maknanya sigma F sama dengan 0? Ya, apa maknanya? Sigma F sama dengan 0. Ya. Apa maknanya? Ya. Jumlah gaya-gayanya, ya. Jumlah gaya-gayanya berarti F1, F2, F3 itu kalau jumlahkan sama secara vektor itu akan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti ya situ dikatakan seimbang karena tidak terbentuk resultan atau resultannya sama dengan 0. Nah, apa resultan itu? Di sini resultan. Apa resultan? Ya, dari kata re itu kembali sultan itu raja. Jadi resultan kembali ke raja. Oh, maka lawannya adalah republik. Re kembali, publik itu masyarakat, kembali ke masyarakat. Nah, ya juga ya kan. Nah, resultan itu sebuah gaya tunggal, ya. Resultan itu sebuah gaya tunggal. Sebuah gaya tunggal, ya, yang berefek sama dengan gaya-gaya penyusunnya. Biarnya tulisannya jelek. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ya. Sering disimbolkan dengan R resultan. Jadi gambarannya seperti ini. Anda atau ada 10 orang katakan memegang
meja yang sama, mendorong meja yang sama, mereka masing-masing dengan kekuatan masing-masing, mengambil posisi masing-masing dan arah dorongannya masing-masing. Ya. Ketika didorong, dimulai dorong, gitu kan? Ternyata mejanya itu bergeraknya ke arah tenggara, ya, katakan dengan sudut sekian, dengan kecepatan sekian. Nah, ke-10 orang ini, ya, kalau digantikan dengan 1 orang yang mendorong meja itu ke arah tenggara dengan kecepatan sekian, dengan sudut sekian yang sama, maka 1 orang ini diibaratkan sama dengan resultan tadi, ya, satu memiliki efek yang sama, ya, seperti itu resultan. Nah, sigma F sama dengan 0. 0 ini artinya resultan, ya. Maka berarti menunjukkan tidak ada resultan di sana, ya. Nah, maknanya yang pertama, ya, jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 artinya apa? Berarti tidak ada resultan. Kalau tidak ada resultan berarti apa? Gaya terakhir, ya, gaya terakhir yang nanti dipilih kembali ke posisi awal. Kalau kembali ke posisi awal artinya apa? Poligon gayanya tertutup. Nah, nanti tugas Anda adalah membuat poligon gayanya itu tertutup agar sigma F sama dengan 0. Anda harus buktikan itu, poligonnya tertutup. Misalkan di sini ada gaya 1, ya, F1 dengan arah seperti itu. Kemudian ada gaya ini F2. Kemudian ada gaya ini F3 ke sana misalkan. Ini F3. Nah, berapa resultan dari ketiga gaya ini? Ya, cara mencarinya bagaimana? Ya tinggal kita buat grafisnya saja. Kita buat grafisnya, kita mulai dari, kita buat dari awalnya, ya. Misal ini F1 sana, lalu kita mulai F2, kita lanjut dengan F2 dari ujung F1, misalkan ini F2, ya. Misal ini, lalu F3-nya dari ujung F2 kita buat F3 ke sana misalkan. Ini F3. Nah, mana yang dinamakan dengan resultan? Resultan itu ditarik dari titik mula ke titik akhir. Dari sini, inilah gambarnya kira-kira gitulah. Nah, inilah yang dinamakan dengan R-nya. Kalau ada R berarti ada gaya tunggal atau ada gaya liar. Berarti tidak, sigma Fx tidak sama dengan 0. Berarti ada. Nah, kalau ada berarti tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Ada resultannya. Nah, dengan kata lain, poligon gayanya tidak tertutup kalau ada R, ya, karena terbuka, ya, dari titik awal ke titik akhir F3 itu. Maka ini tugas Anda adalah membuat poligon ini tertutup, membuktikan itu. Ya. Jadi sekali lagi, poligonnya tuh, poligon gayanya harus tertutup. Tertutup bagaimana? Gaya terakhir harus kembali ke posisi awal. Karena kembali ke posisi awal berarti tidak ada resultan. Kalau tidak ada resultan berarti jumlah gayanya sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0 berarti sistemnya secara statis seimbang. Nah itu gambarannya gitu. Di ini aja. Nah ini maknanya.
Nah, kalau sigma M, bagaimana yang kedua? Sigma M, sigma momen sama dengan 0. Ya, kita buktikan juga sigma momen sama dengan 0. Ya. Berarti jumlah momen-momennya sama dengan 0. Momennya tidak hanya ada satu, tapi banyak, lebih dari satu. Nah, tadi momen sama dengan 0 artinya apa? Artinya gayanya melewati titik tinjauan. Nah, kalau sigma momen sama dengan 0 artinya apa? Ya. Berarti gaya-gayanya melewati titik tinjauan. Titik-titik apa? Coba. Menurut Anda. Sigma momen sama dengan 0 ini maknanya. Kalau tadi momen sama dengan 0, gayanya melewati titik tinjauan. Ya. Kalau sigma momen sama dengan 0, gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang apa nih? Yang apa? Ada yang mau jawab? Logikanya. Logikanya apa? Ada yang mau jawab? Monggo, dijawab. Sambil nunggu hujan. Coba logikanya aja. Kalau momen sama dengan 0, tadi artinya gayanya melewati titik tinjauan. Sekarang kalau sigma momen, gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang apa ini? Ada yang mau satu aja? Siapa yang mau jawab? Anda boleh pilih nih. Boleh pilih salah satu di antaranya. Ya. Yang cantik, yang jauh, yang sederhana. Anda pilih yang mana? Gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang Anda pilih yang mana? Yang cantik, yang jauh. Yang apa? Coba satu orang aja. Saya Pak si ini jawab, izin jawab. Ya. Siapa? Enggak apa-apa loh. Kan sudah saya bilangin. Kalau jawabannya benar, lebih baik live Zoom, segera daftar wisuda. Kalau jawaban salah kan itu yang diharapkan. Kalau jawabannya salah, saya senang kalau jawabannya salah kan. Berarti Anda kan benar-benar mahasiswa gitu kan. Belum ini ya Pak, belum lewat ya Pak. Apa? Belum lewat Pak. Apanya yang belum lewat? Belum lewat tinjauan apa tadi? Pilihannya itu kok cuma cantik, jauh, sederhana. Tahu Pak. Sederhana Pak. Yang sederhana. Saya ya. pilih jauh Pak. Ya, yang jauh. Berarti udah, yang pilih jauh. Berarti dia sebetulnya kangen berdekatan. Yang pilih sederhana itu sudah bosan dengan kekayaan, kan gitu. Sudah bosan dia dengan kekayaan yang dimiliki, mungkin dia pengen sederhana. Ya.
Nah, Kalau cantik berarti gimana, Pak? yang cantik berarti itu mimpi kali ya gitu kan, pengen punya pasangan cantik gitu kan. Ya. Tapi dari yang jawab jauh, yang menjawab sederhana, ya ada persamaannya nggak gitu? Apa persamaannya? Katakan tadi Muhammad Prasetyo dan Sigit Kurniawan bersamanya adalah keduanya sama-sama menjawab. Nah itu dia. Itu yang diambil. Nah, yang sama. Nah itu. Diingat ini sekali lagi di sablon lagi, di kaos. Sigma M sama dengan 0 itu artinya gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang sama. Maka dia sigma M sama dengan 0. Ya. Karena kan ingat lagi sigma momen itu pasti ada di titik tinjauan. Nah, titik tinjauannya harus sama, di titik tinjauan yang sama. Sigma momen di titik C, ya momen 1, momen 2, momen 3 itu terhadap titik C semua. Ya, momen 1, momen 2, momen 3 terhadap titik C semua. Agar 0 bagaimana? Ya semuanya harus melewati titik C. Dengan kata lain, semuanya harus melewati titik tinjauan yang sama. Ya, jadi tidak ada salah, jawaban Anda itu benar, semua sama-sama menjawab kan. Nah ini, nah oke, nggak dilarang resian di sini lah. Ini Pak, kepencet Pak. Nah. Oke, yang terakhir sekarang. Sekarang apa kemarin ya? Yang terakhir ini view, bentar, rule, oke. Adalah mana ini? Anggota 2 gaya. Saya anggota Pak, anggota apa? Anggota 2 gaya. Asik-asik aja ya. Saya anggota Pak. Yaudah, sama anggota sana lewat. Padahal anggota ojek pangkalan itu kan, di kartunya tuh ada anggota ojek pangkalan di Gang Waru gitu kan. Nah, sekarang dilihat, perhatikan. Ada misalkan sebuah batang penghubung seperti inilah ya. Yang penting ininya nih. Ini garis sumbunya. Ya. Di titik ini titik 1, ini titik 2 ya. Ini titik 2. Di titik 1 ini ada gaya cacing. Di titik 2 juga ada gaya cacing. Nah, tadi gaya cacing itu bagaimana berarti pengertiannya? Gaya cacing tadi pengertiannya. Yo, kalau penggambaran gayanya berupa cacing, berarti apa? Ya. Yang diketahui hanya titik kerjanya dari gaya tersebut, bahwa nanti gaya itu akan melewati titik itu, bukan titik yang lain. Ya, apalagi titik Sandora atau titik Kamal, enggak, atau titik Warningsih, enggak ada. Akan melewati titik itu. Ya. Besarnya berapa? Enggak tahu. Arahnya apalagi? Besarnya apalagi? Arahnya enggak tahu. Pokoknya itu dibolak-balik. Besarnya enggak tahu. Arahnya apalagi? Arahnya enggak tahu. Besarnya apalagi? Gitu. Pokoknya enggak tahu, Mus. Nah itu kalau diputar-putar aja, ya. Kalau diputar-putar aja, mendingan Anda ke pojokan, keluar rumah ke pojokan, cari warung pecel di sana, beli pecel sama cendol, genah, ya, segar, perutnya kenyang daripada mikirin tadi itu, muter-muter aja. Nah,
Tapi kalau nggak dipikirin nanti nggak selesai. Ya. Maka kalau ada gaya cacing seperti ini, diingat-ingat ya. Kalau ada gaya cacing seperti ini, ya artinya nanti berapapun besarnya, kemanapun arahnya, ya itu bisa diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y. Ya, bisa kita proyeksikan. Misal ini gayanya kita nggak tahu adanya gayanya kayak gini. Nah, ini bisa kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini sumbu proyeksikan ke sumbu ini. Ya. Nah, ini besarnya ini fx-nya. Yang ke sumbu Y. Nah, ini juga proyeksinya, ya. Berarti di sini juga sama di sini. Nah, ini bisa kita proyeksikan. Ini yang ke arah sumbu Y. Ini yang ke arah sumbu E. Ya, anggap aja ini lurus ya. Ya, ini juga sama. Ya. Ini namanya F1X, ini F1Y. Ini F2Y, yang ini F2X. Nah, sekarang bagaimana? Terapkan persamaan keseimbangan tadi. Terapkan. Uji. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Ya. Itu ada sigma Fx sama dengan 0. Ya. Gaya-gaya yang searah sumbu X itu gaya apa saja? Ada F1X ditambah F2X sama dengan 0. Ya. Atau ini F1X ini sama dengan min F2X. Ya, sampai sini dulu. Ini baru selesai mentok di sini. Ini artinya nanti gaya F1X itu besarnya sama dengan F2X, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Lalu yang kedua ini ada sigma Fy sama dengan 0. Ya. Sigma Fy sama dengan 0. Maka ada F1Y ditambah F2Y sama dengan 0. Ini berarti F1Y sama dengan min F2Y. Sekarang perhatikan yang terakhir ini. Perhatikan yang ini. Ya. Perhatikan yang itu. Ada F1Y sama dengan min F2Y. Itu artinya gaya F1Y sama dengan F2Y arahnya berlawanan. Nah, Anda perhatikan. Perhatikan persamaannya dan perhatikan di letaknya. Ya. Ada berapa gayanya? Yang F1Y dan yang searah sumbu Y, ada berapa? Gambarnya nggak kelihatan. Ya? Gambarnya nggak kelihatan. Apanya? Gambarnya. Masih yang di vektor itu, Pak. Pindah. Belum pindah, Pak. Belum Slide-nya. pindah. Iya. Oh, di kalian belum pindah ya? Iya. Sebentar, saya stop dulu, saya share lagi. Mana sih ini? Sekarang yang ketiga. Tadi mana? Kok nggak ada ya gambarnya?
Tadi ada loh page-nya. Ya Pak, gampang hilang-hilangan tadi Pak. Kenapa? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak Pak tadi Pak. Ini gambar-gambar fotonya ini sih. Kadang muncul, kadang enggak. Nah ini dikasih nama aja di sini nih. Ini saya pindahin dulu nih gambar-gambar foto-foto kalian ini. Nah sekarang kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah sekarang perhatikan yang ini nih. Yang ini F1Y sama dengan min F2Y dan letaknya di sini. Ya, letaknya saling sejajar seperti itu. Maka apa yang muncul itu? Apa yang muncul? Ada dua buah gaya yang sama besar, arahnya berlawanan, kemudian sejajar. Apa yang ada di benak Anda? Membentuk apa itu? Terbentuk apa itu? Ada dua gaya yang sama besar, berlawanan, dan sejajar. Terbentuk apa itu? Belum di sablon tadi ya. Anda suruh sablon tadi. Kalau ada dua buah gaya yang sama besar, berlawanan, dan sejajar atau paralel, maka terbentuk kopel. Nah, kopel. Terbentuk kopel. Kalau terbentuk kopel berarti batang itu berputar. Berarti nggak seimbang. Ya. Maka bagaimana caranya agar persamaan ini terpenuhi? Ya. Persamaan ini terpenuhi. Tetapi besarnya sama itu. Ya, berapa F1 dan F2-nya agar ini terpenuhi? Dan berapa F1 dan F2-nya? Agar memenuhi persamaan dan memenuhi keadaan. Berapa? Anda boleh sebutkan angka berapa? Agar terpenuhi dan tidak terbentuk kopel. Berapa? Angkanya. Ya. Angkanya itu ya ini. F1 dan F2 itu dua-duanya harus sama dengan 0. Maka persamaan itu terpenuhi, maknanya juga terpenuhi. Kalau F-nya 0 itu kan berarti nggak ada. Ya. F-nya 0 artinya kan nggak ada, berarti F1 F2-nya itu nggak, F1Y dan F2-nya nggak ada. Ya. Maka dia biar dia seimbang, F1-nya dan F2-nya nggak ada. Maka sekarang yang tersisa adalah yang ini. Ya. Ada berapa gayanya? Jumlahnya? Ada? 2. F1 dan F2. Ada 2. Arahnya bagaimana? Berlawanan. Terus di sini kerjanya bagaimana lintasan kerjanya? Lintasan kerjanya.
kan pada sumbu yang sama. Dengan kata lain, segaris kerja, garis kerjanya sama. Maka kalau ada dua gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan, kemudian segaris kerja, inilah yang dinamakan dengan anggota dua gaya. Ya. Nah, ini juga sama nih, ini juga di sablon juga. Ya. Jadi anggota dua gaya itu dua buah gaya yang sama besar, berlawanan arah, segaris kerja. Nah, maka efek dari A2G itu kalau tidak dia tarikan ya atau tekanan. Ya. Efek dari A2G kalau dia tidak tarikan ya tekanan. Batang itu menderita tarikan atau menderita tekanan. Kalau menderita tarikan berarti F1 dan F2-nya saling menjauhi. Saling menjauhi. Kalau tekanan, maka F1 dan F2-nya itu saling mendekat. Maka nanti diingat-ingat ini, kalau ada batang ketika melakukan analisis terhadap penghubung atau mekanisme, ada batang yang di batang itu bekerja dua buah gaya ya yang segaris kerja ya terus tidak ada gaya lain, maka itulah batang itu berarti A2G, anggota dua gaya ya. Kalau sudah tahu batang itu adalah A2G, itu sudah berguna sekali dalam analisis karena sudah informasinya sudah tambah jelas ya. Berarti nanti gaya di batang itu besarnya sama, arahnya berlawanan. Itu saja ya. A2G. Nah, itu rangkaian materi hari ini mulai dari vektor, gaya, momen, kopel, persamaan keseimbangan, resultan, A2G. Nah, ini materi-materi dasar yang harus Anda ingat-ingat ya. Sama yang di highlight itu diingat-ingat. Karena nanti begitu muncul ada pertanyaan seperti itu langsung connect. Kalau ada dua buah gaya yang sangat besar berlawanan arah sejajar ke paralel berarti langsung kopel. Kalau ada dua gaya yang sangat besar berlawanan arah segaris kerja berarti A2G gitu. Sigma F sama dengan 0 artinya apa? Artinya jumlah gayanya sama dengan 0. Maksudnya apa? Tidak ada resultan. Tidak ada resultan berarti apa? Gaya terakhir itu kembali ke titik awal. Laju poligonnya tertutup. Nah, itu. Momen sama dengan 0 artinya apa? Gayanya melewati titik tinjauan. Kalau sigma momen sama dengan 0 artinya apa? Gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang sama. Nah, itu harus hafal gopal. Ya, bukan hafal novel, bukan. Hafal gopal. Oke, guys, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Ya. Cukup ya? Baik, nanti materinya bisa Anda lihat di Vclass, juga record videonya bisa Anda juga di Vclass juga. Nanti kalau videonya saya share via YouTube dulu, kalau menurut Anda bagus,
ya di delete aja videonya. Kalau tidak bagus ya di subscribe gitu kan. Tuh. Jadi sesungguhnya subscribe itu untuk mendukung gerakan video tidak bagus gitu kan. Dan di like dan di komen. Alah ini jadi kayak YouTuber ya. Nggak basing kalau mau like, mau komen, mau subscribe terserah kalian. Ya kan? Oke guys, thanks for participating this noon ya sore ini, dan kita jumpa lagi insya Allah minggu depan ya. Sengaja tidak saya woro-woro di grup ada Zoom ya. Ternyata Anda pada masing-masing pada berkunjung ke Viklas dan di sana ada asking to join live meeting ya. Sip, itu bagus ya. Have a nice learning, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, dan semoga apa yang kita lakukan sore hari ini itu barokah dan diridhoi oleh Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Untuk absen gimana, Pak? Absen untuk 4 minggu ke depan saya fullkan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Sampai kemudian saya fullkan lagi setelah pertemuan ke-20 saya fullkan. Baik, Pak. Nggak ada gunanya ya setelah pertemuan 20. Oke ya, saya akhiri ya. Baik, Baik, Pak.